Informasi lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada dugaan pencucian uang sebesar 189 triliun rupiah yang ditutupi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan penjualan emas batangan impor. PPATK menyerahkan laporan ke Kemenq melalui Dirjen Bea Cukai, Irjen Kemenq, dan 2 orang lainnya. Namun laporan itu tak sampai ke tangan Menq Sri Mulyani. Saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ipar. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada tadi. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh ya nanti dicari katanya. Dan itu menyangkut 189. Nanti dijelaskan Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, tidak diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Nah, ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, tidak ada pabrik. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Tidak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK, bukan tahun 2017 diberikan, tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena sensitif, masalah besar.